Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya, izin memperkenalkan diri kembali. Nama Ibu Ervina Putri Utami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 7 yang akan melakukan di SMP 1 Kota Serang, tepatnya di sekolah kalian ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar dapat memahami Ibu sampaikan. Pada berdoa dimulai. Nah, secara daring, Ibu tidak bisa melihat kalian secara langsung. Kalian harus semangat ya. Eh, Bisa di mute aja, jadi nampilin gambar aja ya. Kasihan teman-temannya takutnya suara ibu udah putus-putus nanti nggak jelas. Nah, pada masa pandemi ini, kalian jangan lupa untuk menerapkan anjuran dari pemerintah, yaitu tetap menjaga kesehatan ya. Nah, untuk absennya, Ibu sudah mengirimkan melalui Google Classroom. Kalian nanti isi absennya sampai jam 12 siang. Nanti diisi ya absennya. Ya kemarin juga soalnya banyak tuh yang belum isi absen pas hari Senin. Hmm. Nah, masih pada inget gak materi yang kemarin itu apa? Bab kemarin sebelum materi hari ini. Nah, jadi materi kemarin adalah materi bab 3 mengenai menuju pemerintahan yang baik. Nah, hari ini kita belajar di materi bab 4 mengenai materi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dengan kompetensi dasar mengkontraskan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bu akan menjelaskan materi bab 4 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi baru baca kok. Baru saja dibaca. Udah masuk. Dulu aplikasi Google-nya. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki andil yang cukup besar dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya kaum terpelajar di bangsa Indonesia tahu bahwa penjajahan harus disudahi karena penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, melalui teknologi radio ini, maka bangsa Indonesia mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu radio BCC. Berita kekalahan Jepang didengar oleh para pejuang kemerdekaan. Nah, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu merupakan
Contoh pengaruh positif teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian iptek sendiri yaitu iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan ataupun wawasan di bidang teknologi. Jadi penciptaannya ditujukan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Nah, yang selanjutnya mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Nah, adapun pengaruh positif dan pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bangsa. Jadi, pengaruh kemajuan iptek pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, di sini pertama Ibu akan menjelaskan pengaruh positif kemajuan iptek kehidupan bermasyarakat bagi bangsa dan negara. Ada 4 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek politik, aspek pertahanan keamanan. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi. Aspek ekonomi salah satu contohnya yaitu pengaruh positifnya semakin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Nah, dampak positif di bidang ekonomi contohnya pada saat ini yaitu dengan adanya generasi muda seperti kalian yang membuka usaha toko online ataupun all shop di sosial media tanpa harus memiliki lahan toko. Itu adalah salah satu contoh perkembangan ilmu teknologi di bidang ekonomi di saat ini. Nah, di aspek politik, kita bisa lihat kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti demokrasi, pengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Hal ini akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, terhadap keberlangsungan Nah, setelah penjelasan tadi, setelah penjelasan yang Ibu sudah jelaskan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Gimana anak-anak? Apakah sudah jelas? Ya. Nah, Ibu tutup ya untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan hadir di Google Meet ini. Walaupun mungkin masih baru bangun atau ada kesibukan lain, tapi kalian kesampingkan untuk Google Meet kali ini. Dan untuk hari Jumat, Ibu akan membagikan ulangan dari hasil presentasi yang telah Ibu berikan. Untuk waktunya nanti Ibu akan beritahu di grup WhatsApp ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.